Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi tambane loro takabur iku fardhu ain. Utawi nambani loro takabur iku fardhu ain. Utawi tambane utawi tombone iku rong perkara. Kang din tombone takabur iku kelawan ilmu lan iya iku arep weruh ing awake lan pangerane. Krana setuhune sira lamun wus weruh ing pangeran ira kelawan hak mongko weruh ing inone awak ira. Krana awak ira iku awale mani kang jember lan padha gigu wong kang padha ningali lan kang metu saking dalan uyuhe bapak ira lan nuli dalan uyuhe biyung ira lan nuli metu malih dalan uyuhe biyung ira. Sakwise dadi getih kempel lan daging kenthel kang jember karone lan nuli sakwise wujud ora sepi sira saking ketekanan ina kelawan den peksa kaya lara lan iya iku dadi alamate ina ira lan nuli mati sira lan bosok sira wujude lan ajur dadi batang lan padha gigu wong kang padha ningali lan dadi sira kabeh kotorane uler lan dadi endut bali kaya asale menungso kang saking endut. Sawise mengkono nuli den uripake sira krana arah den landrat kelawan dosa ira anduweni umpamane awak ira iku kaya suwiji wong kang salah maring raja kelawan den hakake bakal kena sapu ping 1000 utawa pukulan ping 1000 kena buang lan den penjara ana ing penjara sira sadurunge den landrat. Ana ta sira wani gumedhe maring wong kang ana ing penjara kabeh lan ana sira bisa bungah krana sira durung karuan ana ta bakal sinapura sangka raja atawa ora sinapura. Uga sira kabeh iki ana ing penjara lan krana donya iku penjarane wong kang mukmin. Durung karuan sira apa ta den ngapura apa ora. Mongko wong kang ana ing penjara perkara lan pekewuh iku moko ora patut lamun takabur utawa gemedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita
dituntun oleh Mbah Kiai. Yang pertama, Mbah Kiai matur bahwa mengobati penyakit takabur itu wajib ain atau fardu ain, kewajiban pribadi, bukan kolektif. Tapi setiap pribadi ketika punya penyakit takabur maka wajib mengobati. Kenapa? Karena kalau kita penyakit jasmani, katakanlah penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya, itu ketika kita sudah meninggal itu sudah selesai, penyakitnya sudah selesai. Tapi kalau penyakit hati, takabur, ini persoalannya panjang sampai nanti di akhirat. Sehingga kalau kita takaburnya itu luar biasa, kelas tinggi, seperti kemarin saya ceritakan takaburnya Raja Namrud sampai menantang Tuhannya Ibrahim, diajak perang, pasukan kekuatannya dikerahkan, tapi pasukan langit diturunkan oleh Allah berupa nyamuk. Ternyata apa? Kalah. Termasuk Raja Namrud yang begitu kuat, keker, uangnya banyak, hanya dimasuki nyamuk, dia meninggal. Nah, mungkin kalau sekarang, kemarin kita bayangkan corona, corona itu besarnya seperti apa. Tapi ketika orang itu kena corona, itu bisa meninggal. Yang kedua, untuk bisa kita jangan sampai menjadi orang yang takabur, itu untuk melihat diri kita. Dulu asal mula diri kita itu tidak ada, asalnya tidak ada, lalu ada melalui proses di mana bahan bakunya itu menjijikkan. Coba kalau bahan baku itu ditaruh gelas, kita mesti, nah, itu kita sadar bahwa bahan baku diri kita itu menjijikkan. Setelah itu, ketika kita lahir di dunia, itu melalui pintu yang memalukan. Nah, itu sampai Mbak Kiai tadi, sperma dari pintunya kencing bapak, lalu masuk lewat pintunya kencing ibu, setelah jadi daging, jadi bayi, keluar lagi melalui pintunya kencing ibu. Nah, itu kan sangat hina sekali. Itu dari proses kejadian kita. Lalu ketika kita sudah lahir di dunia, menjadi bayi dan menjadi dewasa, itu akan menjadi hina lagi ketika kita dipaksa oleh Allah sakit. Nah, orang sakit itu kan kesannya hina, apalagi sakit yang parah itu, tidak punya kekuatan apa-apa, jalan aja tidak bisa misalkan. Itu orang itu melihat kan sudah tidak pantas kalau itu menjadi orang yang sombong, yang takabur, itu sudah tidak pantas. Ketika orang itu sakit, nah, ini Mbak Kiai luar biasa, itu menuntun kita agar kita benar-benar bisa bebas dari penyakit takabur. Lalu yang keempat, kita sadar bahwa hidup dunia ini akan berakhir, yaitu mati atau meninggal dunia. Ketika kita menjadi mayit, dan mayit itu ketika kita dibiarkan begitu saja, tidak ada orang yang dekat, sampai 7 hari misalkan, baunya seperti apa. Nah, ini diri kita. Jadi sudah, istri pun tidak mau mendekat ketika kita sudah jadi mayit dan baunya luar biasa. Setelah kita jadi mayit, dimasukkan di kubur, jasad kita itu sudah dihancurkan oleh lalat-lalat itu. Dan orang itu sudah tidak mau mendekat lagi. Kita tidak ada artinya pada waktu itu. Nah, setelah itu yang kelima, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita. Nah, ketika kita diminta pertanggungjawaban dari perbuatan kita oleh Mbak Kiai tadi, digambarkan seolah-olah
kita itu orang yang salah terhadap raja. Lalu karena kita punya kesalahan kepada raja, lalu dimasukkan ke tahanan untuk menunggu persidangan. Dan pada saat kita di tahanan itu menunggu keputusan sang raja apakah diampuni atau kita nanti dihukum. Dan dunia ini adalah tahanan bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukminin. Bahwa dunia ini adalah tahanan bagi orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin semua itu punya dosa. Nah, dosa itu nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa kita diampuni atau tetap diminta pertanggungjawaban? Karena kita belum tahu persis. Nah, kalau kita di dunia ini seperti orang yang ditahan, yang punya kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu dosa itu diampuni atau tidak, apakah pantas kita itu menjadi orang yang takabur, yang sombong dalam kondisi orang yang ditahanan seperti tadi Mbah Kiai katakan, orang yang ditahanan masa arek sombong, belum tentu dia itu diampuni atau tidak, mesti kan sedih lalu memohon kepada sang raja mudah-mudahan kesalahan itu diampuni. Begitu juga kita di dunia ini harus selalu ingat bahwa dosa kita itu banyak, maka kita sedikit-sedikit tertawa saja. Kita selalu mendekat pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, memberikan kekuatan pada kita untuk melaksanakan perintah-perintah. Perintah Allah itu banyak, apalagi yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama itu banyak sekali, tapi kita untuk melakukannya itu sangat-sangat sulit. Tapi dengan mengaji ini kita sadar bahwa kita itu punya kesalahan-kesalahan yang pada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus selalu mendekat untuk memohon semoga Allah memberikan kekuatan pada kita melaksanakan perintah-perintahnya dan memohon kesalahan-kesalahan kita itu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, kita hidup itu selalu mendekat, diperintahkan 5 kali untuk menghadap Allah. Itu kuncinya kita itu merendahkan diri di hadapan Allah bahwa kita itu masih banyak kekurangan, masih banyak dosa untuk diampuni. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, azan itu intinya, azan itu hakikatnya itu Allah yang memanggil kita. Dipanggil apa? Untuk mendekat. Setelah kita mendekat, kita memohon agar diampuni, diberi kekuatan sehingga nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh. Seluruh manusia yang ada di dunia itu tidak ada yang sholat. Allah tetap sebagai Tuhan. Tidak lalu Allah lengser dari Tuhan gara-gara tidak ada yang sholat. Jadi sholat itu kebutuhan kita. Karena kita itu ada di tahanan, kita memohon untuk diampuni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.